Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada tema yang ke-6. Kali ini pada tema ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Khususnya tentang puisi. Pada semester yang lalu kita sudah sedikit mengenal tentang karya sastra, yaitu cerita atau dongeng dan sedikit puisi ya. Kali ini kita melanjutkan pada puisi yang lebih dalam lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sekarang posisi duduknya dibetulkan terlebih dahulu, duduk yang tegak, jangan membungkuk, supaya tulang kalian juga tidak ikut membungkuk. Usahakan duduk seperti saat kalian ada di dalam kelas. Jadi meskipun kita belajar di rumah, kita akan tetap merasa seperti ada di dalam kelas. Baik anak-anak, sekarang kita mengenal arti dulu apa itu puisi. Puisi merupakan sekumpulan bait penuh makna. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penulisnya. Jadi puisi ini dibuat secara imajinatif ya, serta disusun dengan mengutamakan kekuatan bahasa, kata, dan makna. Puisi ini muncul karena suatu hayalan dari penyusunnya atau penulisnya. Pada saat penulisnya merasa sedih, akan muncul sebuah inspirasi atau imajinasi dari penulisnya tersebut diungkapkan ke dalam kata-kata menjadi sebuah bait. Kemudian puisi sendiri mempunyai ciri-ciri seperti halnya dongeng, cerita, atau karya sastra yang lainnya. Puisi juga punya ciri-ciri khusus. Sekarang cirinya, yang pertama itu puisi punya pola bunyi. Pola bunyi ini biasa disebut dengan rima. Yang kedua ada irama. Puisi punya irama atau ritme. Ada pilihan kata atau diksi. Dan ada amanat. Sama seperti dongeng, puisi juga punya amanat. Sama seperti teks fiksi. Kita bahas satu-satu mulai dari pola bunyi atau rima. Rima adalah bunyi vokal pada baris-baris puisi ya, pada akhir dari baris-baris puisi. Jadi puisi di akhir baris itu akan ada rimanya atau pola bunyinya. Pada puisi lama seperti pantun, rimanya A, B, A, B. Sedangkan pada syair rimanya A, 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 A. Sekarang kita lihat contohnya. Ini disebut satu baris. Jadi setiap satu baris akan ada akhirnya. Ini adalah contoh pantun ya. Membuat manisan dari buah salak dijual dalam berbagai harga. Janji anak berbaktilah pada ibu bapak agar kelak bisa masuk surga. Ini adalah contoh pantun nasihat. Jadi di akhirnya ini A, K berarti sama dengan baris ketiga juga AK dan A. Jadi rima ABAB ini yang disebut bukan akhirnya A dan akhirnya B. Tapi jika ini A, ini juga sama dengan A. Itu kan sama AK dan AK. Kemudian ini berakhiran huruf A. Berarti ini dilambangkan dengan B. Dan ini juga sama dengan B. Ini namanya rima. Contoh pantun yang kedua.
Pergi ke kebun melihat mawar merekah, mengamati indahnya sambil makan roti tawar. Jangan pelit sedekah, walau hanya setetes air tawar. Ini aha sama dengan baris ke-3. Berarti ini rimanya sama ya. Kita beri tanda huruf A. Kemudian mengamati indahnya sambil makan roti tawar AR sama dengan baris ke-4. Berarti kita beri tanda B. Ini maksudnya rima. Kemudian dari pantun ini ada beberapa baris digabungkan menjadi satu bait. Nah, ini namanya satu bait. Ini juga satu bait. Kemudian selain rima ada juga biasanya pertanyaan ya. Tuliskan huruf vokal akhir pada baris puisi. Vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jadi hanya ada 5 huruf vokal A, I, hanya ada 5 huruf vokal. Jadi huruf vokalnya ini adalah A, A, ya. Ini juga sama A semua huruf vokalnya. Kemudian kita melangkah pada contoh syair. Ya, contoh syair. Ini juga terdiri dari 4 baris menjadi satu bait. Jauhi semua perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertaubat supaya kita selamat dunia akhirat. Ini syairnya adalah A. Dilihat. Sama kan akhirnya? Ini kelanjutan baris keempat ya. Itu adalah contoh pola bunyi atau rima. Sekarang kita lanjut ke ciri puisi yang kedua yaitu irama. Puisi itu termasuk dalam puisi baru ya. Puisi lamanya itu pantun dan syair. Kalau puisi sekarang yang beredar itu adalah puisi baru, jenis baru. Irama atau ritme merupakan keindahan pelafalan yang sangat jelas pada puisi yang dibacakan. Irama puisi dapat muncul pada penekanan kata, tempo, penataan irama, dan ada satu lagi, intonasi ya, intonasi. Hampir sama dengan penekanan kata. Kemudian yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi. Ciri yang ketiga. Diksi ini merupakan ciri utama dalam puisi. Kata-kata yang dipilih penyair berfungsi untuk menyampaikan maksud atau makna dari puisi. Kata yang digunakan biasanya bermakna kiasan indah. Misalnya perahu retak yang berlayar di bawah sinar bulan biru. Sekarang perahu retak apakah bisa berlayar? Oh tidak. Bulannya apa berwarna biru? Oh bulannya berwarna kuning. Nah itu merupakan salah satu contoh kiasan ya, kiasan yang indah. Jadi ada makna sendiri kenapa perahu itu retak. Nah, jadi beberapa kata yang dipilih itu berupa kata-kata objektif atau emotif ya. Dan juga yang memiliki makna simbolik. Jadi mewakili pengertian tertentu. Itu ada contoh yang mengerti tentang maksudnya itu penyairnya. Kenapa bulannya berwarna biru? Kemudian ciri yang keempat atau yang terakhir adalah amanat. Sama seperti dongeng atau teks fiksi ya. Amanat itu merupakan nilai moral yang terkandung dalam puisi. Jadi semua puisi itu punya nilai moralnya. Pesan moralnya itu berhubungan dengan kehidupan atau kebaikan. Sekarang kita lanjut lagi ke ciri-ciri dan struktur puisi.
Setiap puisi itu diketahui nama pengarangnya. Kalau puisi yang beredar kadang tidak ada nama pengarangnya, biasanya ditulis pengarang tidak ada nama. Tuh. Tapi kebanyakan nama pengarang selalu dicantumkan. Tidak terikat oleh aturan seperti jumlah baris dan suku kata. Jadi jumlah barisnya bebas kalau puisi. Mau 5, 10, 17, 18 terserah. Suku katanya juga bebas. Memiliki rima akhir yang beraturan. Kalau A ya A terus. Kalau AB terus. Baris satu dan yang lain saling berkait. Jadi baris satu nanti baris 2 ada kaitannya dengan baris 1, baris 3 ada kaitannya dengan baris 2, begitu selanjutnya. Mengandung majas yang berubah-ubah atau dinamis. Majas itu adalah kata kiasan tadi ya. Kata kiasan. Kemudian dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Kita nanti akan membuat video tentang membaca puisi. Yang pertama adalah pelafalan. Bagaimana membaca tulisan dengan jelas dan benar. Tidak boleh menggumam. Menggumam itu kata-katanya tidak jelas. Tidak boleh menggumam. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi atau tinggi rendah suara. Ini berfungsi untuk memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu. Yang ketiga penjiwaan. Meresapi makna yang ada dalam puisi dan mengekspresikan dengan gerak tubuh. Jadi, misalnya sedih tentang puisi tentang sedihan. Berarti mimik wajahnya harus sedih. Berhubungan dengan yang nomor 4, mimik wajah. Penyampaian suara melalui raut wajah. Apakah bahagia, sedih, atau semangat, dan lain-lain. Tuh. Misalnya Bu Guru mau membacakan sebuah puisi, Pagi yang Cerah, itu adalah judulnya. Kubuka jendela rumah, tampak halaman yang indah. Bunga-bunga mekar merekah. Di jalan anak-anak pergi ke sekolah. Binar-binar mata mereka cerah. Aku memberi salam ramah. Mereka sambut dengan bergairah. Itu adalah contoh puisi yang gembira ya. Jadi mimik wajahnya itu senang. Kemudian diikuti dengan gerak yang semangat. Kemudian ada tata cara membaca puisi, yaitu dengan cara deklamasi atau tanpa teks. Nanti kalian harus membuat video ini. Jadi baca puisinya tanpa teks, harus dihafal terlebih dahulu. Itu namanya deklamasi. Dalam membaca puisi ini juga diperlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat dalam pemenggalan kalimat, sehingga puisi bisa didengar dengan jelas dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau, jeda 2 adalah jeda 1, para penyelamat negeri jeda 2. Jeda 2 itu, jeda 1 itu berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya ini ditunjukkan kalau pada teks biasa itu koma. Koma itu berhenti sebentar ya. Kemudian jeda 2 adalah berhenti agak lama. Biasanya masih berhubungan dengan baris berikutnya. Jeda 3 berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau akhir dari puisi. Itu jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Antara kau dan adalah ada jeda sedikit lama ya. Kau adalah para penyelamat negeri. Itu fungsinya tanda jeda. Ya, Mr. Hori sudah nampak, berarti pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk itu, kita akan melakukan
pemantapan materi dengan menjawab soal-soal pada KD 3.6 ya. Di sini ada puisi, judulnya Menyesal, karya A. Hashmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Antara hari mudaku itu ada jeda ya, sudah pergi, jedanya 2. Puisi di samping bercerita tentang titik-titik. Bunyi vokal akhir pada puisi di samping adalah, yang ditanyakan adalah bunyi vokal akhir ya. Bukan sajaknya, tapi bunyi vokalnya. Nomor 3, ketika membaca puisi, seseorang harus memperhatikan tinggi rendah suara atau yang dikenal dengan titik-titik. Keempat, mimik wajah yang cocok saat membacakan puisi di samping adalah mimik titik-titik. Kemudian yang kelima, tulislah tanda jeda puisi di samping. Jadi puisinya kamu tulis dulu, kemudian kasih tanda jeda. Jeda 1, jeda 2, jeda 3. Dan untuk KD 4.6 ada pada nomor 6. Bacalah puisi di samping secara deklamasi. Deklamasi itu tanpa teks, jadi dihafalkan dulu. Kemudian di video dan dikirim ke grup kelas pada hari ini. Jadi dikirimnya itu hari ini sampai malam. Bu Guru kasih tenggang waktu sampai malam. Tidak boleh mengirim pada keesokan harinya ya. Jadi kalian harus disiplin dalam tugas. Baik, anak-anak, sudah cukup penjelasan Bu Guru untuk hari ini. Silakan dikerjakan, silakan dihafalkan dan dipahami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.